Halo dan selamat datang, buset selamat datang banget ya. Di kita ada rakitan-rakitan lagi dengan total kurang lebih, langsung kita sebut aja di depan dulu ya, 69,9 juta untuk sekarang per tanggal, ini berapa ya? Kita tag itu di tanggal 10 Desember 2025 dan ya kalian tahu sendiri di tanggal-tanggal sekarang itu masih ada kenaikan harga RAM dan juga SSD storage-nya tuh gila-gilaan banget. So ya, ini kurang lebih 69,9 juta dengan part utamanya itu di Ryzen 9 9950 X3D sama RTX 5080. Ini kita pakainya dari seri Colorful iGame yang Vulkan. Jadi ada LCD-nya kayak gitu. So ya ceritanya sih agak lucu. Ini memang kebutuhannya bakal dipakai untuk gaming aja memang. Terus dia spesifiknya minta dua part yang utama 9950 X3D sama 5080. Sama RAM-nya 64, udah itu aja. Yang sisanya nanti kita nyesuaikan. Oh sama ini, sama apa namanya, dari motherboardnya ya, dia minta yang Asus ROG seri X870F kalau nggak salah ya, X870F yang ini khusus. Jadi cuma minta itu aja. Sisanya kita sesuaikan lagi kayak part-partnya, casing dan juga pernak-perniknya itu kita pakai dari APN XP2 lagi. Kita kemarin yang kita udah pernah build ya, dan itu udah kalau nggak salah belum sempat upload, hari ini belum upload. Ada yang versi putih juga. Terus ini kita build lagi satu lagi yang warna hitam. Nanti bakal di-uploadnya setelah yang build yang pertama ya kalau nggak salah kayak gitu. PC yang kali ini tuh kita dapat orderannya dari kota Madiun, Jawa Timur. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari workshop kita yang di Kota Malang ya. So ya nanti kita kirimnya ini paling cuma makan waktu 2 hari aja mentok harusnya, nggak lama-lama. Terus apa lagi? Nggak ada, mungkin kita bisa langsung lanjut aja masuk ke ininya ya, apa namanya, pembahasan part-part utamanya dulu. Kita starting dulu dari prosesornya. Jadi karena ini kebutuhannya untuk di mostly di gaming aja, udah pasti kita saraninnya itu di kubu merah, yaitu si AMD Ryzen. Dan kebetulan juga usernya minta yang dimentokin untuk kelas consumernya di AMD, yaitu ya jelas pakai Ryzen 9 9950 X3D. Jadi udah multitasking oke, render oke, terus gaming juga oke, semuanya bisa dilibat babat lah pokoknya ya sama si 9950 X3D. Dan yang pasti harus ada kombinasi untuk motherboard ya minimal banget itu yang seri B850 dengan power paste minim di 10 atau 12 gitu untuk handle si Ryzen 9 karena ini TDP-nya lumayan tinggi ya. Jadi untuk general spesifikasinya si Ryzen 9 9950 X3D sendiri itu dia ada di 16 core dan juga 32 thread dengan base clock-nya itu di 4,3 sedangkan boost clock-nya itu di 5,7 GHz. L3 case-nya itu ada di 128 MB dan tentu saja untuk X3D series ya ini udah standarnya di segitu 128. Default TDP-nya itu di 170 watt. Jadi dengan maksimum TDP di 170 watt itu kalian harus punya satu motherboard yang mumpuni dan juga dua itu CPU cooler yang juga mumpuni. Jadi kita tambahan kombinasinya ya. Ini motherboardnya itu ada dari Asus ROG X870F Wi-Fi. Ini untuk penompangnya dulu ya. Mungkin nanti kita pindah ke VGA habis ini. Ini ada dua part penunjang untuk si CPU-nya. Yang pertama pasti di coolernya dulu, Trix Panorama SE360 ARGB. Ini memang usernya minta yang versi apa namanya lebih panoramik gitu ya, yang memang cakep. Nantinya looks-nya tuh benar-benar dipertimbangkan gitulah. Dia tuh mintanya dibagusin. Terus untuk motherboardnya sendiri ini pakai X870F Asus ROG yang kayak gini. Dia udah pasti nggak perlu ditanyakan lagi ya. Udah pasti bisa untuk nampung si Ryzen 9 ataupun Ryzen 7 yang seri-seri X atau X3D-nya si AMD kayak gitu. Kita lihat secara sekilas dulu untuk si fisiknya motherboardnya ini benar-benar ganteng. Dia heatsinknya tuh full rata, dapat cuma untuk slot storage-nya. Terus heatsink di VRM-nya ini benar-benar cakep coy. Dia ada aksen RGB-nya juga yang pasti ya. Logo matanya tuh logo Asus ROG-nya tuh dia nyala-nyala dan bisa di custom atau diganti warnanya via
Asus Armoury Crest atau kalau enggak via signal RGB kayak gitu. Aja untuk spek-spek generalnya dulu kita bahas ya. Untuk general speknya sendiri si X870F ini dia yang pasti udah soket AM5 dan bisa support Ryzen seri 7000 sampai Ryzen 9000 ya, 7000, 8000 sama 9000. Mungkin nanti kedepannya kalau misal ini soketnya masih sama juga masih bisa support harusnya. Sedangkan untuk expansion storage-nya sendiri yang M2 slot ya, yang NVMe itu ada 4 biji. 2 biji itu jalan di PCIe Gen 5, 2 bijinya lagi itu jalan di PCIe Gen 4. Semuanya support sampai SAS 2280. Yang pasti untuk kelas motherboard high end yang kayak gini, kalian dikasih heatsinknya tuh full slot ya, nggak ada yang kosong kayak gitulah. Cuman kalau misal kalian mau pasang heatsink tambahan atau aftermarket untuk di slot utamanya, kayak si Thermaltake HR12 kalau nggak salah, itu kan lebih bagus jelasnya karena dia kan memang didesain khusus untuk ngadepin si SSD Gen 5 kayak gitu. Jadi bisa aja dipasang tapi di slot yang utama, yang slot secondary-nya itu biarin aja, pasang pakai heatsink bawaan kayak gitu. I/O portnya kita nggak bahas karena mungkin nanti kita kasih list aja di bawah karena jelas kebanyakan kalau kita bahas satu-satu. Cuman untuk rear panelnya dulu kita bahas, atau rear portnya ya. Ini di bagian belakang kita dikasih 2 slot display, yaitu satu HDMI dan juga satu DP. Terus ada total kurang lebih 9 USB Type A. Kita juga dikasih 3 slot USB Type C. Buset, banyak banget ya. 2 slotnya ini jalan di 40 gigabit per second untuk Type C-nya ya, dan satu lagi itu jalan di 10 gigabit per second. Yang pasti udah dapat Wi-Fi 7 ya, ini ada Wi-Fi 7 dan Bluetooth-nya tuh 5.4. Kemudian kita juga dapat Clear CMOS dan juga BIOS flashback kalau misalnya ke depannya kita mengalami kendala sama misalnya Windows Core atau segala macamnya kayak gitu. Kita lanjut dulu untuk Citrix Panorama kalau gitu. Ini taruh Panorama mungkin kalian udah sering lihat di build kita sebelumnya. Kita biasa kalau pakai cooler yang high-end tuh ya. Sekarang tuh biasa pakai Thermaltake Wonder Vision yang dia juga panoramic, cuman lekukannya itu nggak semasif ini ya, mungkin si Trix kayak gitu. Ya agak beda lah. Kalau si Wonder Vision itu dia masih agak manjang, sedangkan kalau si Panorama Trax ini dia kayak berpersegi apa deh, seimbang gitu lah lekukannya. Cuman ya yang pasti untuk OG-nya yang pertama kali bikin model lekukan gini, kalau nggak salah ya si Trax Panorama ini. Dan ini kita pakainya itu yang Panorama SE ya, bukan yang Panorama ini Panorama yang apa namanya, non SE yang reguler maksudnya. Karena kan dia ada 2 versi, yang reguler sama yang SE. Bedanya apa? Ntar cari tahu aja di Google. Untuk spek generalnya sendiri si Panorama SE itu dia tube length-nya itu sebenarnya agak panjang daripada si versi regulernya. Ini justru lebih bagus ya. Dia tuh panjangnya di 450 mm. Sedangkan untuk pump speed-nya itu jalan di 2800 hingga 3600 rpm dengan toleransi speed-nya tuh di 10% naik turunnya ya. Sedangkan untuk fan bawaan ini semuanya kita lepas, kita ganti pakai si FNX V2 yang, dan ini sebenarnya fan bagus karena memang harganya juga lumayan mahal ya. Si FNX FP2 ini harganya di 200 ribuan, 250 ribu per satu bijinya. Sayangnya dia belum model DC chain ya, jadi kabelnya itu masih single. Tapi yang pasti di rakitan yang kali ini kita udah pasangin itu kita tata sedemikian rupa biar kelihatan lebih rapi. Jadi kayak kabel-kabel di I/O coolernya itu nggak kelihatan ya, jadi udah langsung diarahin ke bawah kayak gitu. Sedangkan untuk fan casingnya mungkin yang biar pelengkap ya, biar nggak belang, jadi tetap satu looks kayak gitu. Ini pakai dari FNX FP2 juga semuanya total, jadi kita pakai itu 7 pieces, 2 di samping, 2 di belakang, dan juga 3 untuk si gantiin dari fan radiatornya kalau kayak gitu. Ya pasti kalau misalnya kalian bukan orang yang ngejar looks sekali, looksnya itu nggak mau dibagusin kayak gitu ya, pakai bawaan aja sebenarnya udah cukup, karena memang biasanya fan bawaan dari radiator atau I/O cooler itu memang speknya sudah dirancang lebih bagus daripada fan casing bawaan kayak gitu. Tapi fan casing aftermarket atau third party ya, itu juga ada yang bagus, kayak misalnya punya Lian di TL120 atau si FNX FP2 ini, atau mungkin yang lain-lain dari Deepcool ataupun dari Sky Wonder itu juga ada. Nah ya, harganya sendiri untuk Trax Panorama ini di sekitaran 4 juta. Harganya itu selisih 2 jutaan, nggak sampai 2 juta sih, 1,8 kalau nggak salah. Sama versi regulernya kayak gitu. Cuman si versi regulernya itu bagusnya di bagian pumpnya. Dia ada pump VRM-nya itu sama kalau nggak salah udah pakai dari Asetek kayak gitu. Kita pindah dulu untuk si
Oh, kombinasi untuk ini ya, tukang render gamenya ya. Aduh, ini ada yang bagong-bagong dari Colorful iGame Vulkan. Ini sebenarnya udah agak lama nggak pakai seri ini. Dulu ya aku di seri 4000 itu sering banget pakai yang Vulkan series dari 4070, 4070 Ti, 4070 Ti Super sampai 4080 itu kita udah pernah pakai semuanya yang seri Vulkan karena memang dia bagus banget. Dia ada seri Vulkan itu dia identiknya sama LCD yang di samping ini. Jadi kalau misal kalian yang tanya itu LCD-nya beli di mana? Nggak ada beli, itu memang bawaan dari si Vulkan yang ini kayak gitu. Dan memang seri Vulkan ini harganya memang masih di atas rata-rata serinya Colorful ya, karena kalau kita tahu kan Colorful itu dia harganya agak memang murah ya, maksudnya budgetnya tuh untuk budget friendly lah kayak gitu. Kita pakai RTX 5080, memang spesial orangnya sendiri yang minta pakai GPU ini. Cuman serinya kita saranin ke ini aja yang Vulkan, memang dari dari heatsingnya itu tebel, dari desainnya itu rigid, tebel banget. Terus ya juga pernak-pernik dari LCD-nya kayak gitu tadi itu juga sangat-sangat bagus kayak gitu. Terus dia garansinya juga 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau garansi VGA itu biasanya atau GPU itu 3 tahun umumnya, ini pakai 5 tahun. Jadi khusus untuk seri-seri Colorful yang ada iGame-nya ya, itu dia garansi 5 tahun. Correct me if I'm wrong ya. Tapi seingat saya udah update policy untuk si klaim garansinya dari WPG. Ini kan distribusinya si WPG ya. Kita pindah dulu untuk part pelengkap, yaitu ada RAM dan juga SSD. Ini RAM dan SSD-nya tuh pakai dari MSI dan juga G-Skill. Jadi SSD utamanya tuh pakai size 2 TB. Memang SSD cuma satu aja sih yang ini memang. Dia pakai yang 2 TB PCIe Gen 5. Per hari ini SSD Gen 5 2 TB itu udah 6,8 kalau nggak salah. Jadi harganya normalnya ini harusnya tuh di 3 jutaan. Seingatku tuh di 3 atau 4 jutaan. Ini harganya sudah tembus di 6 juta, 6,8 juta. Dan ya, kemungkinan di tahun depan masih lebih naik lagi. Karena kita juga nggak tahu ya kondisinya bakal kayak gimana. Info-infonya sih gitu ya. Sedangkan untuk RAM ini pakai 32 GB kali 2. Jadi totalnya 64 GB dengan speednya tuh di 6000 mts. Ini pakai G-Skill Trident Z5 ya, bukan yang Neo. Ya kalau nggak salah ini bukan yang Neo. Tapi nggak masalah, dipakai pun di AMD juga bisa-bisa aja kayak gitu. Ini CL36 dan juga kalau misal kalian penasaran sama harganya, ini harganya udah di 7,8 juta kalau nggak salah seingatku ya. Ini udah di 7,8 juta atau kalau udah mepet-mepet 8 juta. Untuk harga yang lain, maksudnya untuk seri-seri yang lain, per hari ini tuh sudah ada yang tembus 14 juta. Contohnya di Corsair yang Dominator Titanium 64 GB itu udah di 64 juta. Terus G-Skill Trident Z5 Royal itu udah di 14 juta kalau nggak salah. Jadi ya, welcome to the memory shortage. Terus kita lanjutnya ke ini, pernak-pernik atau pelengkapnya ini dulu ya. Kita ada streamer. Dari streamer wirelessnya itu pakai 2 biji, yang 16 pin sama yang 24 pin. Ini versi wireless dan udah biasa banget kita pakai di build kita yang high-end kayak gitu. Dan ini udah dapat dongle wirelessnya kayak gini. Satu ekosistem untuk semua periferalnya Lianli yang ada kategori wirelessnya kayak gitu. Dari fan cooler sama si streamer kayak gitu. Jadi nanti kalian nggak perlu kontrolernya tuh beda-beda, langsung jadi satu. Pakai yang ini, simple sekali, dan ini sangat-sangat membantu sekali untuk builder-builder di luar sana, biar nggak kebanyakan kabel yang dirangkai kayak gitu. Terus nggak makan tempat. Udah, ini inovasi yang sangat-sangat bagus dari Lianli ya. Harganya juga lumayan, yang pasti ini di 1,2 juta, sedangkan untuk yang 16 pin 8 lag ini di 950.000 kalau nggak salah. Tapi yang pasti untuk hari ini stoknya juga sangat-sangat menipis. Jadi kalau misal kalian nemu yang jualnya itu di atas harga rata-rata, ya nggak usah heran karena memang stoknya tuh susah bro. Untuk fan casing tadi udah kita bahas, mungkin ini dari APNX FP2, jadi casingnya APNX, fan casingnya juga dari FPNX. APNX bukan FPNX.
Untuk spek generalnya dulu ya, ini dia RPM speednya itu di 1800 RPM. Terdengar seperti pelan ya, tapi padahal kalau misal kita dengar itu dia kenceng sekali. Terus untuk air pressure-nya itu di 3,49 ya milimeter, sedangkan airflow-nya itu lumayan tinggi di 83 CFM. Jadi airflow di atasnya 70 itu biasanya udah lumayan kenceng. Jadi kalau kalian ada fan dengan spek segitu jalannya full speed, udah dipastikan dia suaranya bakal kenceng kayak gitu. Kecuali mungkin untuk Be Quiet. Tapi ya jelas beda ya. Ini harganya tuh nggak sampai Be Quiet itu kalau nggak salah di 500 ribuan, ini cuma 200 ribuan. Jadi harganya kan beda jauh ya. Kayak gitu. Cuman ya ini sangat decent karena 200 ribuan kalian dapat fan baling-baling fan-nya itu udah biji, bisa disetting forward ataupun disetting reverse. Jadi nggak perlu pusing-pusing beli yang versi reverse, pusing-pusing beli yang versi forward. Last but not least, ini jantung daya dari PC ini ya. Ini part dalaman yang terakhir tapi. Ini kita pakai dari Pantex EMP 1000 watt 80 plus platinum. Jadi ini 80 plus platinum yang lumayan harganya bersahabat, yang pasti jeroannya itu udah aman ya, kalian nggak usah khawatir kalau misalnya dipakai untuk rakitan-rakitan yang sebenarnya untuk merek lain juga banyak sebenarnya, nggak harus di Pantex, cuman karena kita juga ngejar budgetnya dari user dan juga mungkin juga ngejar dari watts yang dipakai juga, karena memang 50-80 sedikit mepet ya kalau misal pakai 850 watt, apalagi pakai fan casingnya tuh yang lumayan bukan fan casingnya aja sih, mungkin part-part kelengkapannya yang lain tuh misal banyak. Kayak fan casingnya ini kan lumayan berat ya, si APX FP2 ini wattnya itu, dan juga ada streamer kayak gitu. Jadi ya 1000 watt itu udah kayak bare minimumnya mungkin. Ya kalau misal pakai 850 itu sebenarnya bisa, even kayak 750 itu mungkin masih bisa, cuman sangat mepet, jadi nggak direkomkan ya, minimal di 850 watt kayak gitu. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir, ini kita bahasnya si casing APNX V2 ya. Kita udah beberapa kali pakai casing APNX V2 ini, ada versi putih, ada versi hitam. Dan untuk versi hitamnya itu yang kita memang tag untuk YouTube itu ada 2 biji, sedangkan untuk si putih itu ada 1 biji. Tapi kalau misal kalian mau lihat rakitan-rakitan yang lain pakai casing yang ini, bisa cek di platform sebelah aja ya, itu nanti ada. Kayak gitu aja. Jadi itu aja. Kebetulan untuk rakitan ini kita nggak bakal tes game karena memang waktunya itu sangat mepet. Hari ini harus dikirim kayak gitu. Hari ini harus dikirim bro. Jadi kita lanjut aja untuk sinematik dari PC rakitan yang ini. Oh ya, sebelum kita masuk sinematiknya ini, kita sebenarnya saat ini ada 3 rakitan dengan casing yang sama dengan APNX V2 ini ya. Cuman 2 rakitan itu rakit baru, sedangkan 1 rakitan lagi itu makeover atau kita mindahin rakitan yang lama ke casing yang baru, itu dari rakitan user kita juga yang sebelumnya. Jadi ini sinematiknya langsung kita bikin sekalian 3 PC aja kali ya. Jadi tapi satu-satu sendiri-sendiri gitu. Kayak gitu. So ya, kali ini beneran masuk sinematik.
tadi 3 biji rakitan sinematik ya, yang pakai casing itu APNX V2 yang warna hitam. Kita juga ada yang versi warna putih. Kalian bisa cek aja di gimana bang? Di sini, nggak tahu. Pokoknya di sini lah ya. Jadi itu tadi, misal kalian suka sama video ini, kasih tombol like. Misal kalian nggak suka, dikasih tombol dislike juga nggak apa-apa. Kalau misal ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, langsung tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau misal kalian suka sama rakitan ini dan misal mau mau disamain persis, atau misal kalian mau custom sesuai budget kalian sendiri, langsung chat aja ke WhatsApp admin rakitan yang ada di bio ataupun ada di deskripsi, kebalik ya. Bio deskripsi kayak gitu lah kurang lebih. Dan misalnya ada salah kata ataupun apa ya, mohon maaf, ini juga masih pembelajaran. Oke, udah semua, langsung aja kita pamit. Gue Yoga dari Cemici, salam jumpa di next video. Banyak banget cutnya.